Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik, kemudahan dan semangat untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, pertemuan yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menjadikan majelis ilmu, majelis zikir sebagai taman dari taman-taman surga, riyadun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia. Tentu tidak lain dan tidak bukan barang siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya taman-taman surga dunia, maka dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan nikmatnya taman-taman surga akhirat kelak, yaitu surga itu sendiri. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, penting sekali untuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini, karena majelis ini adalah untuk mengokohkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepadanya azza wa jalla. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain saling memanggil satu dengan yang lain, hayya nu'minus sa'ah, mari kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara duduk di majelis ilmu seperti ini, hadir di majelis zikir seperti ini, dan itulah yang dipraktekkan dan itulah yang telah diamalkan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka.
Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, apalagi kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Tentu seharusnya kita itu lebih sering duduk di majelis ilmu seperti ini. Fitnah bertebaran di permukaan bumi, bahkan di sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang, dan bawah kita. Fitnah begitu kuat, ya, menyambar hati-hati kita. Dan ketahuilah fitnah terbesar yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini adalah fitnah terbesar yang kita mendapatinya di zaman kita sekarang ini, apalagi setelahnya, yaitu fitnah syubhat, ya, keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian fitnah syahwat, dan fitnah syahwat ini pun luar biasa, ya, begitu kuat ada di sekitar kita, yaitu syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan syahwat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tahu semua bahwa syahwat, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, syahwat, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini, akhi fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, ya. Dan ketika dikatakan syahwat itu adalah sebagaimana firman Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, diperindah dalam mata-mata manusia. Jadi manusia diperindah dengan cinta kepada syahwat, minan nisa, dari wanita-wanita, wal banin, anak-anak, harta, kemudian kuda-kuda, emas, perak, apalagi tanaman-tanaman, ladang-ladang dan seterusnya. Itu semua adalah syahwat. Itu adalah kesenangan-kesenangan dunia. Maka Islam memberikan rambu-rambu bagaimana kita meletakkan syahwat itu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau syahwat itu, subhanallah ya akhi fillah, azanillahu wa iyyakum, begitu kuat menggoda, membisikkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada fitnah bagi umat ini kecuali fitnah harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah yang paling besar bagi manusia kecuali fitnah harta. Dan tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah apa?
Ya, ya. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita, dan tentu bagi perempuan adalah laki-laki. Dan itulah akhi fillah azani Allah wa iyyakum, dengan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini, akan menyuburkan keimanan kita kepada Allah dan akan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana kita ketahui, majelis ilmu seperti ini adalah salah satu sebab terbesar diampuni dosa dan kesalahan kita. Dan itu sahih sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita itu untuk terus ya belajar dan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini agar menyuburkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, ya, meneguhkan keimanan kita agar tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan itulah yang paling penting. Ya, dan diantaranya adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu keistiqomahan, keteguhan, ketetapan untuk selalu tetap di atas kebaikan, ketaatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita juga untuk bisa menjauhkan dosa dan kesalahan, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengampuni kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Taib, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang akidah, tentang tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dan telah kita mulai bab ke-6. Sebelumnya bab 5 tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas ya, panjang lebar beserta dalil-dalilnya. Kemudian juga telah kita mulai waktu itu tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan bab ini sudah kita bahas ya, sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang dimaksud dengan yang ditafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sekali lagi bab ini sudah kita berikan muqaddimah, pendahuluan pada pertemuan yang lalu, bahkan satu pertemuan pembahasan babnya saja ya Pak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarju rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura.
Artinya ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka sembah itu, orang-orang yang mereka berdoa kepada mereka itu maksudnya. Orang-orang yang mereka seru, mereka di sini siapa? Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka berdoa kepadanya, itu orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang telah meninggal dunia. Ada nggak orang-orang yang menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia? Artinya minta-minta kepada mereka, bersimpuh di sisi kuburan atau jauh dari kuburan itu. Ada? Ada. Bahkan ada nggak minta kepada Nabi SAW, minta kebutuhan hajat-hajatnya kepada Nabi SAW? Ada. Selain Nabi banyak sekali orang-orang yang berdoa, minta-minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah hidup di alam barzakh. Mereka bertawakal kepada mereka, bahkan mereka bernazar kepada mereka, bersumpah kepada mereka. Ada. Demi siapa misalnya? Demi fulan. Ada. Bersumpah dengan nama-nama mereka, bertawassul dengan nama-nama mereka. Banyak ya. Jadi Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, yaitu orang-orang yang minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu para nabi, kemudian para rasul, orang-orang salih, wali-wali Allah. Banyak seperti itu. Bahkan ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan sempit, mereka memanggil orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya siapa? Ya Syekh, tolong aku. Aghithni. Nah ini masuk dalam ayat yang mulia ini. Ya, orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka sembah itu, yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Maksudnya adalah orang-orang yang telah meninggal dunia itu, yang mereka itu orang-orang musyrikin, minta-minta kepada mereka, mereka itu pun berharap akan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Artinya orang-orang yang telah meninggal dunia itu butuh kepada amal mereka itu sendiri dan tentu amal orang lain yang masih hidup. Loh, kenapa kok dimintai gitu lah? Kenapa kok disembah? Kenapa kok di ini dan itu? Kenapa? Padahal mereka sendiri itu berharap kepada Allah, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah. Justru mereka itulah yang butuh kepada doa-doa orang yang masih hidup. Bukan orang yang hidup itu minta kepada mereka, bukan. Meskipun mereka adalah orang yang Masya Allah, orang salih, tetap mereka itu mencari jalan menuju apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mereka pun juga butuh akan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mereka pun takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa mereka kok dimintai? Kenapa mereka kok disembah? Kenapa mereka itu kok dimintai hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan seterusnya. Masya Allah ya. Al-wasilah ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Al-wasilah. Apa al-wasilah itu, Pak? Apa wasilah? Perantara. Yaitu wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal solih. Itu namanya wasilah. Ya. Jadi wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Artinya, misalnya kita ngaji seperti ini, duduk di majlis zikir, majlis ilmu seperti ini adalah wasilah. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, semua itu adalah wasilah. Semua itu adalah wasilah. Wasilah menuju Allah Rabbal Alamin. Ya, perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah. Bahasa syar'inya tawassul ya. Tawassul, wasilah. Wasilah tawassul. Tawassul itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal solih, dengan ketaatan, dengan ibadah kepadanya. Itu namanya wasilah, itu namanya tawassul. Ya, memang sih ada macam-macam tawassul. Ada yang tawassul yang diperbolehkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan, bahkan tawassul yang bid'ah, tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik gimana? Minta kepada orang yang telah meninggal dunia, tujuannya adalah biar si mayit itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta, berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia agar yang meninggal dunia ini menyampaikannya kepada Allah, agar yang masih hidup ini semakin dekat kepada Allah. Ya logikanya begini, kan kita nggak mungkin langsung menghadap raja kan, harus melalui siapa? Kalau mau ngadep raja harus melalui siapa-siapa kan begitu, ajudannya, sekretarisnya, dan sampai ke raja. Mereka melogikannya seperti itu. Tapi mereka kan manusia. Allah kan beda kan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Jadi kalau memang minta ya langsung aja minta kepada Allah. Ya ini tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik, yaitu berdoa minta kepada orang yang yang sudah meninggal dunia dengan harapannya yang minta ini semakin dekat kepada Allah melalui orang yang meninggal itu. Artinya katanya dia itu tidak minta kepada si mayit itu, tidak minta langsung kepada si mayit, tapi minta kepada si mayit itu agar si mayit itu menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah wasilah-wasilah yang syirkiyah. Sedangkan tawasul yang wasilah-wasilah yang disyariatkan itu ya sebagaimana kata para ulama, di antaranya apa, Pak? Di antaranya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian bertawasul kepada orang yang masih hidup ya dengan amal-amal solih. Nah, itu syaratnya masih hidup kan, yang masih hidup, bukan yang telah meninggal dunia ya. Tapi akhi fillah azanillahu wa iyyakum, kita ulangi firman Allah. Allah berfirman,
ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Ya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kenapa? Karena azab Allah itu pedih, azab Allah itu menakutkan, mengerikan dan menyiksa. Ya, baik itu azab di dunia, apalagi azab di alam kubur, apalagi azab nanti di akhirat. Ya, Masya Allah. Maka wajib kita untuk takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, dan waktu itu bapaknya adalah kafir, musyrik, menyembah berhala. Bahkan dulu sudah kita kisahkan sedikit tentang Ibrahim dan bapaknya ini. Bahkan bapaknya ini lah yang membuat Tuhan, yang membuat patung. Masya Allah ya, namanya siapa itu? Azar, Masya Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak wa qaumihi, dan kaumnya. Berarti dulu itu Masya Allah benar-benar Ibrahim hidup di lingkungan yang menyembah berhala, lingkungan orang-orang musyrikin, bahkan orang yang terdekat dengan dia pun demikian, yaitu bapaknya sendiri dan keluarga besarnya. Dan waktu itu yang bertauhid, yang beriman hanya Ibrahim dan istrinya. Siapa? Sarah. Lah ini aja. Berarti semuanya kafir, semuanya musyrik, semuanya menyembah berhala. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah? Patung, berhala-berhala yang mereka sembah. Begitu. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Tetapi aku menyembah Rabb, Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku. Siapa? Allah. Nah, inilah ayat ini sebagai tafsir, penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Telah kita sebutkan berulang-ulang, la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nafi dan itsbat, menafikan semua sesembahan, kemudian menetapkan yaitu kecuali Allah.
Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim tadi kepada bapak dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Dan inilah makna dari la ilaha. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Berarti barok semua, berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Dilepaskan semua, semua salah, batil, gak sah, batil, semuanya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali tetapi aku, kata Ibrahim, menyembah Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku, yaitu Allah. Berarti Nabi Ibrahim setelah menafikan, meniadakan seluruh peribadatan selain Allah, kemudian Ibrahim menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Berarti sesembahan-sesembahan selain Allah itu batil, salah, dan sesat. Hanya Allah saja. Nah, berarti ayat ini sebagai tafsir dari la ilaha illallah. Masya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida ala ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang alim, orang-orang alim itu orang-orang salih di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, yaitu orang-orang salih mereka, dan rahib-rahib mereka. Apa rahib-rahib? Rahib itu ya pendeta ya. Nah, artinya orang-orang ahli ilmu mereka gitu, sebagai Tuhan selain Allah. Nah, berarti mereka menyembah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah mereka. Allah tegas mengatakan mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Berarti mereka disembah. Kan menjadikan Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti rahib-rahib mereka, mengikuti orang-orang soleh mereka. Ketika orang-orang soleh dan rahib-rahib mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti sebenarnya mereka itu beribadah kepada mereka. Ini halal, mereka haramkan. Ini haram, mereka halalkan. Dan mereka mengikuti saja, ikut apa yang mereka katakan. Maka seperti ini mereka menjadikan Tuhan selain Allah. Masya Allah ya. Kemudian wal masih ibn maryam, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Siapa yang dimaksud?
Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Nah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wa minan nas, dan di antara manusia, berarti tidak semua, tapi kebanyakan manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Allah tegas mengatakan ini. Di antara mereka, di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan-tandingan selain Allah, ya bisa saja malaikat, para nabi dan rasul, para wali Allah, orang-orang saleh, orang yang telah meninggal dunia, benda ini, benda itu, tempat ini, tempat itu. Ini namanya menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya mereka ini mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana mereka itu juga mencintai Allah. Berarti cintanya kepada Allah itu dibagi-bagi. Harusnya 100% untuk Allah, tapi 50 untuk Allah, 50 untuk tandingan-tandingan selain Allah. Ridho nggak Allah seperti itu? Nggak ridho. Bagaimana kalau membagi cinta, Pak? Cinta dibagi gimana, Pak? Yang seharusnya cinta sama dia saja kemudian dibagi kepada yang lain gimana, Pak? Gimana? Nesu nggak? Nesu banget nggak? Banget ya? Banget ya? Nah, dia akan marah, pasti dia akan marah. Dia akan berontak, dia akan nggak karu-karuan. Piring banyak, piring apa? Nah, kalau dibagikan seperti itu, ini manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya seluruh hidup kita itu untuk Allah, ibadah kita hanya untuk Allah, kok dibagi kepada yang lain? Yang seharusnya minta hanya kepada Allah, lo kok minta kepada selain Allah? Yang seharusnya tawakal kepada Allah saja 100%, kok tawakal kepada selain Allah? Yang seharusnya menyembelih untuk Allah saja, kok menyembelih untuk selain Allah? Menyembelih untuk selain Allah gimana, Pak? Dan yang lain sebagainya. Berarti ini syirik, begitu. Syirik berarti ini orang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak ridho dengan itu semua. Allah marah itu. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, tidak ada dosa besar yang paling besar kecuali syirik. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Apa, Pak? Selingkuh. Masya Allah, selingkuh katanya, Pak.
Nah, dalam banget nih. Masya Allah. Tentu yang seharusnya dicintai sepenuh hati kemudian dibagi kepada yang lain, pasti akan marah dia, marah. Masya Allah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah berfirman, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Bagaimana kalau seandainya orang itu hanya cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah dan tidak cinta kepada Allah, sudah tentu akan lebih jauh kemarahan Allah kepadanya. Masya Allah. Dan akan ada pembahasan khusus di sini tentang mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Bagaimana cinta ini ada cinta yang membawa kepada kesyirikan, ada yang membawa kepada tauhid dan seterusnya. Ada pembahasan tersendiri insyaallah taala tentang cinta ini, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman. Nah, ini adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah. Tapi gampangannya begini, akhi. Bentuk cinta kepada Allah adalah ketika Allah perintahkan ini dan itu, sami'na wa ata'na. Terus gampangannya begitulah. Ketika Allah panggil untuk menegakkan salat, langsung dia salat. Meskipun urusan dunia ada di hadapannya, dia tinggalkan itu semua. Itulah cinta. Ya kayak kita cinta kepada seseorang, apapun yang diinginkan, sami'na wa ata'na enggak? Pak, kalau ada orang yang kita cintai minta sesuatu, mikir-mikir enggak? Ntar dulu enggak? Enggak. Langsung jam 12 malam datang enggak? Datang pasti, dengan sukarela, dengan hati yang lapang. Suruh nyari ini, nyari itu, nyari ya Pak ya? Nyari itu kalau cinta kan, nggak mikir-mikir, langsung sami'na wa ata'na, dengar taat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah cinta namanya. Ketika masih sibuk ini sibuk itu dan seterusnya, sementara Allah panggil ini panggil, ya, itulah cinta. Nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah masalah ini. Jam berapa sih Pak? 2:30 ya. Itu. Oh, jam 5:45 ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang musyrik itu berarti cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah. Jadi cintanya kepada Allah dibagi-bagi kepada yang lain, maka Allah murka dan marah kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari sesembahan selain Allah. Ada dua masalah penting di sini. Mengucapkan la ilaha illallah, kedua mengingkari sesembahan selain Allah. Kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik, berarti enggak.
Jadi dua-duanya ini harus la ilaha illallah, kemudian mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah. Artinya sesembahan-sembahan selain Allah dia jauhi sejauh-jauhnya. Nah, dia berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah, dari perbuatan-perbuatan syirik. Deketin saja tidak. Bahkan dia sangat benci sekali kepada kesyirikan, sangat benci kepada kesyirikan, apalagi melakukan kesyirikan itu sendiri. Nah, ini dua syarat harus terpenuhi. Dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW tahu nggak tentang la ilaha illallah? Tahu. Bahkan mereka itu mungkin lebih tahu daripada kita, lebih paham dari kita, tetapi mereka masih berbuat syirik. Mereka menyembah Latta, Uzza, Manat, Thalithatan ukhra, berhala-berhala yang ada di Ka'bah, sekitar Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Mereka menyembah patung-patung itu, padahal mereka itu paham tentang la ilaha illallah. Sebagaimana dulu sudah kita kisahkan tentang meninggalnya siapa itu? Abu Talib. Abu Talib tahu, yakin tentang la ilaha illallah, tahu betul dia, tapi dia tidak mau mengucapkan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Ini dua hal ini penting, akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Sedangkan banyak enggak dari kaum muslimin yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah penuh loh Pak ya, penuh. Apa ini sempurna. Lafaz ini sempurna, la ilaha illallah. Tidak boleh dipisah. Illallah, 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 illallah. Apa ini? Atau Allah enggak? Atau hu. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada contohnya dari generasi terbaik dari umat ini. Jadi perkataannya, zikirnya adalah la ilaha illallah. Tapi yang paling penting adalah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, dan mengingkari sesembahan selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah harta dan darahnya. Maka haramlah harta dan darahnya. Artinya hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisab perhitungannya adalah diserahkan kepada Allah. Artinya dia itu muslim gitu loh. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan berlepas diri mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka dia adalah muslim. Darahnya haram ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Taib, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Terakhir beliau berkata, keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Nah, ini dia. Keterangan tentang bab ini adalah pada bab-bab berikutnya. Karena bab-bab berikutnya berkaitan dengan macam-macam kesyirikan. Bab-bab berikutnya berkaitan dengan amalan-amalan syirkiyah, perbuatan-perbuatan syirik, amalan-amalan syirik. Dengan kita mengetahui kesyirikan, kita akan mengetahui hakikat tauhid. Kalau kita mengenal tauhid, akan mengenal kesyirikan. Kalau kita mengenal kesyirikan, kita akan mengenal tauhid. Makanya untuk lebih jelasnya lagi adalah bab-bab berikutnya, karena bab-bab berikutnya berkaitan dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Makanya bab 7 adalah tentang apa ini? Termasuk syirik memakai gelang
benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Apa jenenge bahasa kita? Jimat. Syirik. Nah, dengan kita mengetahui itu syirik, kita berarti mengetahui lawannya. Maka di sini tegas beliau mengatakan, barang siapa keterangan tentang bab ini adalah bab pada bab-bab berikutnya. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Udah syuruk belum ya? Udah ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab ke-7, yaitu penulis rahimahullah ta'ala memulai inti dari kitab ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dari bab pertama sampai bab 6 itu baru muqaddimah, baru pendahuluan, apa itu tauhid, definisinya dan keutamaan tauhid dan seterusnya. Keutamaan tauhid, takut kepada kesyirikan, mendakwakan tauhid, tafsir la ilaha illallah, itu baru muqaddimah, pendahuluan. Nah, mulai bab 7 beliau membawakan bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan. Kenapa demikian? Agar kita bisa menjauhinya gitu loh. Dengan kita tahu, oh ini syirik, oh ini syirik, oh ini syirik, kita menjauhi. Karena banyak dari manusia yang tidak mengetahui sesuatu itu salah, dia melakukan kesalahan itu. Ya, sebagaimana pepatah Arab, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku tahu keburukan agar aku bisa menjauhi keburukan itu. Betapa banyak orang yang tidak tahu keburukan, dia terjerumus ke dalam keburukan itu. Berarti aku mengetahui kesyirikan, aku mengetahui bentuk-bentuk syirik ini bukan untuk melakukan kesyirikan itu, tapi untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidak sedikit dari manusia yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia tidak tahu kalau itu syirik. Dan insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.